Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Qala, Syekh Abi Suja berkata, wal maghribu, adapun salat maghrib, waktuha, adapun waktunya salat maghrib, itu wahidun, satu. Wahwa, adapun waktunya salat maghrib itu ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Dalilu zalika, adapun dalil zalika waktunya sholat maghrib itu tenggelamnya matahari adalah hadis Jibril alaihi salam, hadisnya Jibril alaihi salam. Li'annahu amman nabiyya, karena Jibril mengimami Nabi SAW fi waktin wahidin, pada satu waktu, fil yaumaini, pada 2 hari. Wa mata yakhruju waktul maghribi, dan kapan keluar apa waktu maghrib. Fihi qaulani, di dalam keluarnya waktu maghrib itu ada 2 pendapat. Al-jadid, al-azhar, pendapat yang jadid, yang tampak adalah annahu yakhruju bimiqdari taharatin. Annahu, bahwasanya waktunya sholat maghrib itu akan keluar dengan seukuran bersuci. Wasatri awatin, dan menutup awat. Wa adzanin, dan azan. Wa iqamatin, dan qomat. Wa khamsi rakaatin, dan 5 rakaat. Wal iktibaru fi dzalika, dan adapun yang dipandang fi dzalika di dalam itu semua, bil wastil mu'tadili, yang dipandang adalah yang tengah-tengah, yang sederhana. Wal qadimu, dan adapun qaul qadimnya Imam Syafi'i, la yakhruju, waktunya salat maghrib itu tidak keluar hatta yaghif basyafaqul ahmaru, sampai hilang apa mega merah. Liqaulihi sallallahu, karena sabda Nabi sallallahu. Wa waqtul maghribi, adapun waktunya salat maghrib, idza ghabati syamsu, apabila tenggelam matahari. Malam yaskutis syafaku, selama tidak hilang apa mega merah. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Muslim. Wa an Buraidah, dan dari Buraidah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Buraidah, anna sa'ilan, bahwasanya ada orang yang bertanya, sa'ala Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, an mawaqitis sholati, tentang waktu-waktunya sholat. Fasalla bihi yaumaini, kemudian Nabi sholat bihi dengan orang tadi, yaumaini, 2 hari. Fasalla bihi al-maghriba, kemudian Nabi sholat bihi dengan orang tadi, sholat maghrib. Fil yaumil awal, pada hari yang pertama. Hina ghabati syamsu, ketika tenggelam apa matahari. Wa shallaha fil yaumits tsani, dan Nabi sholat dengannya sholat maghrib. Fil yaumits tsani, pada hari yang kedua. Qabla ayyaghiba syafaku, sebelum tenggelam apa mega merah. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ainas sa'ilu an waqti sholah, di mana orang yang bertanya tentang waktu sholat. Faqala rajulu, maka rajul berkata, ha ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, waktu sholatikum, adapun waktu sholatnya kalian, itu bainama ra'aitum, antara apa yang kalian lihat. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Muslim. Wal ahaditsu, dan adapun hadis-hadis fi dzalika, di dalam menerangkan salat maghrib itu katsiratun, banyak. Qala Rafi'i, Imam Rafi'i berkata, waqtara ta'ifatun minal ashab, sekelompok dari murid-muridnya Imam Syafi'i memilih al-qadimah, qaul qadim. Wa wajjahuhu, dan mereka menguatkan qaul qadim. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata,
Al ahaditsus shahihatu. Adapun hadis-hadis yang sahih itu musrihatun, menjelaskan bima qalahu, dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i fil qadim, di dalam qaul qadim. Wa ta'wilu ba'diha, adapun mentakwili sebagian hadis-hadis yang sahih tadi itu muta'adzirun, sulit. Fahuwa shawabu, maka qaul qadim itulah yang benar. Wa mimman, dan di antara orang ikhtarahu yang memilih qaul qadim tadi min ashabina, dari sahabat-sahabat kita, yaitu Ibnu Khuzaimah wal Khutabi wal Baihaqi wal Ghazali fil Ihya, di dalam Ihya, wal Baghawi fi Tahdzib, dan Imam Baghawi di dalam kitab Tahdzibnya, wa ghairuhum, dan selain mereka. Wallahu a'lam, adapun Allah itu lebih mengetahui. Qala Syekh Abi Suja berkata, wal isya'u, adapun salat isya, wa awal waktiha, adapun permulaan waktunya salat isya, idza ghaba syafaqul ahmaru, itu apabila tenggelam apa mega merah. Wa akhiruhu, adapun akhirnya salat isya, akhir waktunya salat isya itu fil ikhtiyari. Adapun akhirnya waktu salat isya fil ikhtiyari, di dalam waktu ikhtiar, ila thulutsil laili, itu sampai sepertiga malam. Wa fil jawas, dan di dalam waktu jawas, tulu'ul fajri tsani, terbitnya fajar yang kedua. Wa yadkhulu, dan masuk apa waktul isya'i, waktu salat isya, bi ghaibu batis syafaqi, dengan hilangnya mega merah. Lil ahadisi, karena ada hadis-hadis. Qala Ibnu Rif'ah berkata, wa huwa, adapun waktu salat isya itu dengan hilangnya mega merah itu bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wal ikhtiyar, adapun waktu ikhtiyar, alla tu'akhkhara an thulutsil laili, hendaknya salat isya tidak diakhirkan dari sepertiga malam. Li hadits Jibril, karena hadisnya Jibril alaihi salam, wa ghairihi, dan selainnya hadis Jibril. Wa fi qaulin, dan di dalam satu kaul, hatta yadhhaba nisful laili, sampai hilang apa separuh malam. Liqaulihi sallallahu, karena sabda Nabi sallallahu, waktul isya'i, adapun waktunya salat isya, ila nisfil laili, itu sampai separuh malam. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata fi Syarhil Muhadzab, di dalam kitab Syarah Muhadzabnya, inna kalamal aktsarina, sesungguhnya ucapannya para ulama yang banyak itu yaktadi tarjiha hadza, menuntut kepada menguatkan yang ini, menguatkan pendapat qaul ini. Wasarraha, dan Imam Nawawi menjelaskan fi syarhi Muslim, di dalam syarah Muslim, bitashihihi, dengan sahihnya qaul ini. Faqala, kemudian beliau berkata, innahu al-asah, sesungguhnya hadis ini paling sahihnya. Wa waqtul jawas, adapun waktu jawas itu ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar yang kedua. Lil akhbari, karena hadis-hadis. Wa dzakara syaikhu, dan telah menyebutkan siapa Syekh Abu Hamid, annalaha, bahwasanya salat isya memiliki waktu karohatin, waktu karohah. Wa huwa, adapun waktu karohah itu adalah ma bainal fajraini, sesuatu antara dua fajar. Wallahu a'lam, adapun Allah itu lebih mengetahui.
Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.